Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puji. Sama-sama Ibu. Anak sekali bawa karasan dulu ya. Ya, Bu. Oke, Dita. Hadir, Bu. Tasya. Hadir, Bu. Lesti. Hadir, Bu. Puji. Hadir, Bu. Rizky. Gak ada Bu. Izin, Bu. Gak ada maju. Berarti hari ini yang hadir Rizky aja ya? Iya, Bu. Baik anak-anak, agar kalian lebih semangat belajarnya, gimana kalau kita tepuk semangat dulu? Ya, Bu. Ayo, boleh. Ibu akan contohin sekali ya tepuknya, nanti kita bareng-bareng. Oke? Ya, Bu. Ya, Bu. Gini ya tepuknya. Tepuk semangat pagi. Pagi-pagi. Semangat pagi. Harus happy. Unjuk gigi. Gitu ya. Ya, Bu. Sekarang coba bareng-bareng ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Tepuk semangat pagi. Pagi-pagi. Semangat pagi. Harus happy. Unjuk gigi. Gimana udah semangat belajarnya? Anak, ada yang masih ingat minggu kemarin kita telah belajar apa ya? Undang, Ibu. Lita. Jadi kita dulu minggu lalu telah belajar tentang undang-undang. Coba kasih tepuk jawabnya dulu buat Lita. Lalu kan kita telah belajar tentang undang-undang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berorganisasi. Kalau semuanya sebut apa? Berorganisasi. Oke. Ada yang pernah dengar apa itu organisasi? Itu ya, apa yang ada di organisasi kelas di SD ya, ada benar. Apa lagi ada yang tahu Bang Adil? Oke, ya udah nggak apa-apa. Sekali lagi Bang akan jelaskan ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, perhatikan deh. Perhatikan Bu. Nah, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengetahui pengertian berorganisasi. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengetahui ciri-ciri berorganisasi. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan macam-macam organisasi kita. Macam-macam organisasi di sekolah dan masyarakat. Tuh. Nah, di sini perhatikan semuanya ya. Di sini ada pengertian organisasi. Tuliskan. Boleh sambil tulis. Tapi sambil didengerin ya biar Nah, organisasi ini adalah sekelompok manusia yang diatur untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, jadi organisasi itu kan ada sekelompok manusia gitu ya, ada sekumpulan orang yang diatur untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri organisasi. Di sini terdapat 4 ya ciri-ciri organisasi. Yang pertama ada apa? Coba baca. Orang. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, memiliki pembagian tugas. Nah, jadi kan ciri-ciri organisasi ini ada sejumlah orang. Jadi ada beberapa orang yang bertugas. Berapa orang? Boleh 2 atau lebih gitu ya, itu namanya sekumpulan gitu. Nah, kemudian ada tujuan gitu. Jadi orang-orang berkumpul itu bukan nggak ada maksud gitu ya. Jadi ada tujuan yang akan dibahas gitu bareng-bareng. Dan yang ketiga ada kerjasama gitu. Dan kemudian ada pembagian tugas. Nah, misalkan kalian tuh berkumpul gitu ya, aku jadi ketua gitu. Ya, punya ketua, kamu ketua misalkannya. Kemudian kamu misalkan sekretarisnya gitu. Iya, kamu bendaharanya. Lesti jadi anggota gitu misalkan. Jadi kamu dari seksi-seksi ya. Iya, sekarang kamu. Ya, jadi nanti itu dibagi-bagi tugasnya. Tugas ketua apa, tugas bendahara apa, sekretaris apa, seperti itu. Gimana menurut semuanya? Sekarang kita lanjut ke manfaat organisasi. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari organisasi. Banyak ya, Bu? Iya, banyak. Siapa yang mau baca? Kita dulu. Kita yang nomor 1 ya, Bu. Lesti, sebentar, Bu. Kenapa kamu bingung?
Bu ke depan Bu, nggak kelihatan. Nih di sini ada wali kelas. Kemudian turun ke bawah ada apa? Ketua kelas. Lanjut wakil ketua kelas atau wakil KM gitu ya. Kemudian ada sekretaris sekretaris 2 gitu. Nah selanjutnya ada bendahara. Nah dari bawah bendahara ada juga seksi-seksinya gitu ya. Ada seksi kebersihan, seksi keamanan, seksi olahraga dan juga seksi rohani. Ya. Nah sekarang kita lanjut ke organisasi di masyarakat. Coba ada yang tahu organisasi di masyarakat ada apa aja? RT, RW, apa lagi? Organisasi wanita. Organisasi wanita. Itu masih Pancasila. apa lagi? Desa. Serius ya? Organisasi desa, apa lagi? Organisasi keagamaan, Ibu. Ada juga organisasi desa atau kelurahan. Nah, di sini Ibu ada lagi nih contoh dari organisasi di masyarakat. Ini kalau ini ada contoh organisasi RT RW gitu ya. Jadi kalau di RT RW itu ada penasihatnya gitu ya, penasihatnya. Kemudian ada ketua RW-nya. Terus sama ya, ada sekretaris juga. Kemudian bendahara. Ada seksi-seksinya ya, seperti seksi keamanan dan ketertiban, seksi keagamaan, seksi pemuda, olahraga dan kesenian, ada seksi hubungan masyarakat, kemudian seksi pembangunan, kebersihan dan lingkungan hidup, ada seksi pemberdayaan perempuan atau PKK gitu ya. Nah, sama juga ada RT 1, ketua RT 1, ketua RW 2, ketua RT 3 dan seterusnya gitu. Gimana anak-anak, semuanya udah paham? Sekarang Ibu akan membagi kelompok gitu ya untuk kalian mengisi LKS tentang organisasi. Tapi sebelum itu, Ibu ada tepuk-tepukan dulu agar kalian semangat gitu ya. Coba kalian ikutin Ibu dulu sekali, nanti kalian ikutin ya. Kalau Ibu bilang 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Gimana semuanya bisa? Bisa. Sekarang kita berdepan ya. Oke, coba kalian sekarang berdiri semuanya ya. Kita semuanya sambil berdiri biar sama semangatnya. 1, 2, 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Nah, Ibu sudah menyiapkan LKS tentang organisasi. Jadi sekarang Ibu akan bagi kelompok ya. Ibu langsung ya. Ya. Jadi Ibu akan membagi kelompok ya. Jadi kalian dibagi kelompok berdua gitu ya. Coba sekarang Puji sama Tasya duduknya berdua berkelompok. Lalu Sariki sama Dita berkelompok juga ya. Nah, Ibu akan bagikan untuk LKS-nya. Diisinya bareng-bareng ya. Ini buat Tasya sama Puji, ini buat Ibu. Nanti kalau nggak ada yang dari Melody, namanya jadi kok. Ya, misalkan kita sama Lesti. Jadi aku kelompok apa Ibu? Kelompok satu, kelompok 2 ya. Nah, kayak kapan Ibu? Iya, waktunya 10 menit ya. Jadi waktu untuk isinya 10 menit.
apa?